Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Selalu tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Bertemu lagi dengan pelajaran Bahasa Indonesia bersama Ibu Diane Kasari. Anak-anak, kalau minggu lalu kita sudah belajar mengenai struktur dan kaidah bahasa teks deskripsi, hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana cara menulis teks deskripsi. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah agar peserta didik bisa menyusun teks deskripsi. Bagaimana langkah-langkah menyusun teks deskripsi? Silakan anak-anak saksikan tayangan berikut ini. Langkah menyusun teks deskripsi. Yang pertama, menentukan objek yang akan dideskripsikan dan buat judul. Yang kedua, membuat kerangka bagian yang akan dideskripsikan. Yang ketiga, mengumpulkan data dengan mengamati objek teks deskripsi. Yang keempat, menata kalimat sesuai struktur teks deskripsi. Yang kelima, merinci objek atau suasana dengan kalimat penginderaan. Menentukan objek teks deskripsi dan buat judul. Karena sekarang lagi masa pandemi, maka pilihlah objek yang berada di lingkungan rumahmu. Objek yang bisa dijadikan tulisan yang pertama dirimu sendiri, saudara atau ayah dan ibu. Yang kedua, hewan peliharaan di sekitar rumahmu. Yang ketiga, rumah atau lingkungan di sekitar rumahmu. Kemudian menyusun kerangka objek yang akan dideskripsikan. Umpamanya objeknya adalah ibu, maka hal yang bisa kita deskripsikan yang pertama adalah identitas, yang terdiri dari nama panggilan, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, dan sebagainya. Kemudian ciri fisiknya, bagaimana warna kulit, tinggi badan, warna rambut, dan sebagainya. Kemudian bagaimana sifatnya, apakah baik, apakah sombong, ataukah cerewet. Selanjutnya, kita akan mengumpulkan data dengan mengamati objek yang akan kita deskripsikan. Untuk mengumpulkan data, maka amatilah dengan menggunakan 5 indera yang ada pada kita, nanti kaitannya untuk menulis kalimat penginderaan. Jika kita ingin menggambarkan bentuknya, maka gunakanlah mata. Untuk menggambarkan suara kebisingan yang ada, maka gunakan indera pendengaran. Ketika kita ingin menggambarkan aromanya, maka gunakan indera penciuman. Ketika kita ingin menggambarkan rasanya, gunakanlah indera perasa. Dan ketika kita ingin menggambarkan teksturnya, maka gunakanlah indera peraba. Selanjutnya, menata kalimat sesuai struktur teks deskripsi. Pada pertemuan lalu kita sudah mempelajari struktur teks deskripsi yang terdiri dari identifikasi, deskripsi bagian, simpulan, atau kesan. Masukkan data-data tadi kepada masing-masing struktur berikut. Kemudian kita harus merinci objek atau suasana dengan kalimat penginderaan. Ini kaitannya dengan hasil pengamatan tadi. Pengamatan melalui indera penglihatan, kita tuangkan menjadi kalimatnya. Pengamatan dengan indera pendengaran, kita buat kalimatnya. Kemudian pendataan dengan indera penciuman, kita buat kalimatnya. Pendataan dengan indera perasa, kita buat kalimatnya. Kemudian pendataan dengan indera peraba, kita buat kalimatnya. Dalam satu teks deskripsi tidak harus ada kelima-limanya. Minimal hanya ada satu, umpamanya penglihatan. Ya, jadi bukan wajib kelima-limanya, tapi cukup salah satu atau boleh lebih dari satu. Bagaimana anak-anak? Sudah disimak tayangannya? Nah, sekarang tugas kalian adalah menyusun teks deskripsi dengan objeknya adalah diri kalian sendiri. Silakan deskripsikan diri kalian mulai dari identitas, ciri fisik, sampai dengan sifatnya. Nah, hasil dari tulisan kalian nanti silakan dipajang di Padlet yang sudah Ibu siapkan. Tujuannya agar kita bisa saling mengenal, karena sudah dari awal pertemuan kita tidak pernah bertatap muka. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan, dan jangan lupa cuci tangan. Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.